Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan dari kitab Asyaratus Sa'ah kita sampai pada fitnatul qawli bi khalqil Quran. Fitnah ungkapan bahwa Quran adalah makhluk. Dan ini fitnah besar yang pernah terjadi, yang menimpa umat Islam. Ulama-ulama banyak yang dibunuh tatkala fitnah ini menjadi kebanggaan dan diikuti oleh pemimpin atau oleh khalifah gitu ya. Khalifah yang memimpin umat Islam, kemudian ulama-ulama yang tidak mau mengikuti pemahaman ini banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa, banyak yang dipenjara. Itu kita baca gitu. Setelah peperangan-peperangan terjadi ya. Nah, kemudian peperangan antara Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemarin itu apa aja itu? Ya, jadi setelah peperangan besar antara perselisihan antara para sahabat, kemudian akhirnya keluarlah Khawarij, kemudian terjadi peperangan antara umat Ahlus Sunnah dengan Khawarij gitu. Kemudian yang terakhir kemarin Mauqiatul Harrah gitu. Yang terjadi antara pasukan yang dikirim oleh Yazid memerangi penduduk Madinah gitu. Nah, setelah itu kemudian berangsur-angsur yang berkaitan dengan peperangan di dalam negara Islam itu reda, tapi akhirnya pemerintahan Bani Umayyah kalah oleh Bani Abbasiyah. Nah, di Bani Abbasiyah terjadi fitnah yang besar di dalam Islam. Yang diangkat di sini adalah tentang pemahaman bahwa Quran adalah makhluk. Nah, kita baca tsumma dhahara ba'da dzalika, lalu muncul setelah fitnah-fitnah di atas fi ahdil Abbasiyin, di zaman Khalifah Abbasiyah. Jadi setelah
Khulafaur Rasyidin, kemudian dipegang Muawiyah, setelah Muawiyah terus pemimpin itu dari keturunan Umayyah. Nah, yang satu garis dengan Muawiyah ini namanya Bani Umayyah. Akhirnya dikenal dengan Umayyin. Nah, terus akhirnya mereka kalah dengan Abbasiyin, keturunan Abbas, masih keluarga Rasulullah SAW. Ya, maksudnya dari garis nasabnya gitu. Tsumma dhahara ba'da dzalika fi ahdil Abbasiyin, lalu muncul setelah fitnah-fitnah di atas di zaman Abbasiyin gitu. Bani Abbasiyin ya, dinasti Abbasiyah kalau dikatakan dinasti ya. Apa fitnah itu? Fitnatul qauli bi khalqil Quran, yaitu fitnah tentang keyakinan bahwa Quran adalah makhluk. Waqad taza'ama hadhil maqalatal khalifatal Abbasi al-Ma'mun wa nasaraha wa taba'a fi dhalikal Jahmiyah wal Mu'tazilah alladzina rawwajuha indahu. Dan fitnah ini mempengaruhi Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah gitu. Dan ia membela fitnah ini dan diikuti oleh orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah alladzina rawwajuha indahu, yang mempengaruhi Khalifah Al-Ma'mun yang berkaitan dengan fitnah ini dari orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Hatta tuhina bisababiha ulamaul Islam, sampai-sampai ulama-ulama Islam semuanya diuji. Diuji maksudnya diuji itu ditanya gitu, pendapatnya tentang Quran itu apa. Apabila tidak mau mengatakan Quran itu makhluk, maka dibunuh atau disiksa atau dipenjara. Dan ulama ahlu sunnah tidak ada satupun yang mengatakan Quran adalah makhluk. Nah, kecuali itu tatkala sudah sangat banyak yang dibunuh, disiksa dan dipenjara, akhirnya banyak juga ulama yang lisannya mengatakan Quran itu makhluk, tapi di balik itu enggak. Jadi tatkala ditanya ngikut bahwa Quran adalah makhluk, tapi ketika ditanya secara khusus oleh muridnya atau oleh itu, enggak, Quran adalah kalam Allah, dan di hadapan mereka mengatakan gitu supaya tidak dibunuh. Wa waqa'a 'alal muslimina bidzalika bala'un 'adzim, dan di kalangan umat Islam hampir seluruhnya ini merupakan musibah yang sangat agung. Faqad syaghalahum radhan tawilan minaz zaman, dan sungguh mereka dengan fitnah ini itu sampai akhirnya itu risau sangat lama. Wa adkhala bisababiha fi aqidatil muslimina ma laysa minha, dan akhirnya akidah-akidah kafir atau akidah-akidah tersesat banyak masuk ke dalam Islam gitu, diawali dengan fitnah ini. Hadza wal fitanul lati waqa'at katsiratan la hasrata laha, dan fitnah-fitnah yang terus terjadi tidak terhitung banyaknya. Wala tazalul fitanu tadharu wa tataba'u wa tazdad, dan terus bermunculan fitnah-fitnah dan terus bertambah. Wa bisababi hadhil fitan wa ghairiha minal fitan iftaraqatil muslimina ila firaqin katsira, dan disebabkan fitnah ini itu fitnah Al-Qur'an ini akhirnya banyak umat Islam pecah sampai akhirnya jadi berbagai golongan. Kullu firqatin tad'u ila nafsiha, semua golongan mengajak kepada golongannya masing-masing. Wa tad'i annaha 'alal haq, semua golongan itu mengatakan golongan mereka lah yang benar. Wa anna ghairaha 'alal batil, dan selain golongannya batil. Waqad akhbarul hadi al-bashir alaihi salatu wassalamu bi iftiraqi hadhihi al-ummati kama iftaraqatil umam qablaha, dan Rasulullah SAW memang telah menyampaikan bahwa umat ini akan berpecah-pecah jadi banyak golongan sebagaimana umat-umat sebelum Islam. Fafil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda au itsnaini wa sab'ina firqah. Orang Yahudi pecah agamanya menjadi 71 atau 72 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala ihda au itsnaini wa sab'ina firqah. Dan orang-orang Nasara golongan agamanya juga pecah menjadi 1 atau 71 atau 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Rawahu ashabus sunan illa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh semua penulis sunnah, maksudnya adalah ashabus sunan itu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, karena di sini ada pengecuali Imam Nasa'i. Jadi kalau dikatakan di dalam hadis itu rawahu ahlus sunan, itu maksudnya diriwayatkan oleh 4 imam, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tapi di sini rawahu ashabus sunan illa Nasa'i, diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali Nasa'i, berarti diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Imam Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Wa an Ibni Amir Abdullah ibni Luhai, dan dari Abi Amir Abdullah ibni Luhai qala hajajna ma'a Muawiyah ibni Abi Sufyan. Kami berhaji bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah setelah Ali radhiyallahu an. Setelah Ali radhiyallahu an meninggal, maka khalifah di dalam Islam adalah Muawiyah sama Hasan. Setelah akhirnya 2 golongan besar. Di zaman Ali jadi khalifah, Muawiyah belum diproklamirkan sebagai khalifah. Muawiyah hanya gubernur yang menuntut bersama bawahannya, menuntut tentang kematian Utsman, tapi tidak terselesaikan. Akhirnya terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an, gitu. Tapi setelah Ali meninggal, Muawiyah dibaiat jadi khalifah. Dan di golongan Ali membaiat Hasan jadi khalifah. Tapi setelah setengah tahun, setelah 6 bulan, Hasan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Akhirnya umat Islam di seluruh dunia bersatu. Setelah Muawiyah meninggal, gitu, ternyata yang dibaiat anaknya. Yang dibaiat oleh Islam adalah anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Akhirnya terjadi perselisihan lagi, Hasan dibaiat lagi, dan itu akhirnya terjadi peperangan lagi besar, dan terjadi peperangan yang tidak imbang juga, termasuk salah satunya adalah peristiwa Karbala yang masyhur di kalangan orang-orang Syiah, gitu ya. Nah, dan itu kenapa? Karena mereka orang-orang Syiah ini mendorong agar terus berperang, tapi begitu berkecamuk mereka melari meninggalkan, gitu, para sahabat, meninggalkan kerabat Rasulullah SAW, gitu. Nah, tapi itu yang mereka salahkan dan yang mereka jadikan istilahnya itu tuduhan itu adalah kelompok Muawiyah, padahal asalnya adalah perang seperti zaman waktu masih Ali ada, yaitu karena perselisihan. Nah, kata Abi Amir Abdullah ibnu Luhai, aku haji bersama Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Falamma qadimna Makkah, tatkala sampai di Mekah, qoma hina sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, Muawiyah berdiri. Faqala, lalu berkata, inna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala 72 millah, bahwa 2 agama yang lalu, yaitu Yahudi dan Nasara, golongan mereka masing-masing pecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummah sataftariku ala 73 millah, dan sungguh umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan. Akan pecah menjadi 73 golongan. Di zaman Muawiyah baru ada 2 golongan yang menyimpang, yang tidak mengikuti
itu para sahabat, yaitu Khawarij dan Syiah. Ya. Sejak zaman Ali, di zaman Ali muncul Khawarij, Syiah belum muncul. Setelah Ali meninggal, itu baru mulai muncul Syiah. Nah akhirnya di zaman Khalifah Muawiyah gitu, ada dua golongan, yaitu Khawarij dan Syiah. Muawiyah berkata, umatku ini akan pecah menjadi, Muawiyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda gitu, tadi diawali bahwa Yahudi dan Nasara pecah menjadi 72 golongan gitu, dan sungguh umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan, yakni al-ahwa. Maksudnya golongan di sini adalah gitu, yang mengikuti hawa nafsu gitu. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu yang di atas jamaah. Dan tafsir jamaah ini masih di zaman sahabat. Di zaman tabi'in, ulama-ulama tabi'in semua menafsirkan jamaah adalah yang memperjuangkan kebenaran, yang memperjuangkan Quran dan Sunnah. Nah, apabila berkumpul itulah yang dimaksud dengan jamaah. Bahkan seandainya tinggal satu orang tidak ada temannya, sesungguhnya dia adalah jamaah. Jadi yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah memperjuangkan Quran dan Sunnah. Gitu. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajari bihim tilkal ahwa. Gitu. Dan akan keluar pada umatku ini kaum-kaum yang saling berlomba-lomba di dalam hawa nafsu. Kama yatajaro al-kalabu bi sahibihi, sebagaimana seperti berlomba-lombanya anjing dengan pemiliknya. La yabqa minhu irkun wala mifsalun illa dakhala. Tidak ada satu celah pun kecuali dia masuki. Maksudnya apa? Setiap ada kejelekan, umat Islam ada yang ngikutin di sana. Itu. Wallahi ya ma'syarul Arab, demi Allah wahai orang-orang Arab, la illam taqumu bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, jika kalian tidak melaksanakan agama yang dibawa oleh nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, la ghairukum minan nasi ahra alla yaqumu bihi, maka selain Arab lebih layak tidak melakukan agama ini. Dan memang betul yang paling bertahan itu adalah orang-orang Arab. Gitu. Yang paling tahan adalah orang-orang Arab. Meskipun tatkala di luar Arab banyak yang maju Islamnya gitu. Nah, bisa jadi, tetapi gitu, yang paling bertahan itu adalah orang Arab. Nah, jadi itu. Lah apa sebabnya? Wallahu a'lam, mungkin karena turunnya juga di Arab, nabinya juga orang Arab, bahasanya juga orang Arab asli gitu. Nah, dan misal Mesir yang sedemikian rupa ketika yang di luar Islam melemah, misalnya zaman sekarang itu gitu, banyak didengungkan Mesir itu adalah dari dua bangsa, yaitu Kipti dan Kan'ani. Nah, itu dimunculkan lagi, dan Kipti itu adalah golongannya Fir'aun, dan Kan'ani itu adalah golongannya Nabi Yakub. Maksudnya Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf dulu yang membawa keturunan Nabi Yakub ke Mesir tatkala paceklik yang waktu itu Nabi Yusuf itu. Dan akhirnya sejak itu Mesir itu selalu gampangannya dikatakan terdiri dari dua bangsa, yaitu bangsa Kipti dan Kan'ani. Meskipun dalam perjalanannya orang-orang Bani Israel sering diperbudak oleh raja yang latar belakangnya adalah orang Kipti, yaitu keturunan Fir'aun. Nah, dan banyak terus, misal Turki lama jadi markas, jadi pusat Islam, kekhalifahan Islam di sana, tapi begitu kalah
Islam dihabisi sampai hampir seperti tidak pernah ada Islam di sana. Nah, itu contoh Turki. Dan sekarang orang Turki itu tidak ubahnya seperti orang Indonesia. Tidak ubahnya seperti orang Indonesia. Gitu. Apa yang tradisional tidak bisa baca Quran. Kalau tidak betul-betul belajar baru baca aku lusuh. Padahal asalnya dari negara Islam yang jadi pusatnya. Nah, sekarang jadi kayak gitu. Nah, adapun yang dari awal belajarnya di belajar agama ya banyak yang pintar bahasa Arab seperti orang Indonesia juga banyak, tapi maksudnya banyak itu dipresentasekan tidak ada apa-apanya. Itu. Jadi baca Quran lumayan lah, banyak yang bisa baca Quran tapi gak paham. Nah gitu. Nah yang tradisional yang lebih mendominasi itu contoh. Gitu. Contoh. Yang paling bertahan adalah Arab. Kenapa? Karena memang asalnya dan yang merusak itu justru dari asing. Ketika muncul misalnya begini, kebudayaan Arab itu keturunan keturunan Nabi Ismail. Jadi akhirnya kalau mau kembali ke budaya asalnya, nah maka justru kembali kepada mendekat kepada Islam. Bahasa Arab pasaran itu yang merusak adalah penjajah. Meskipun tidak pernah menjajah Arab gitu, tapi gitu. Akhirnya pengaruhnya akhirnya masuk. Sekarang akhirnya itu bahasa yang lebih dominan selain di tempat-tempat pendidikan adalah bahasa pasaran. Tapi orang Arab semuanya baca Quran faham. Orang khutbah pakai bahasa fusha, bahasa Quran faham. Nah itu. Jadi wallah alam mungkin ya karena asal usulnya juga kayak tadi itu, jadi Islam diturunkan di sana, gitu. Nabinya dari sana, bahasanya Arab. Nah jadi akhirnya justru yang merusak itu adalah pendatang. Kalau orang itu kepingin kembalikan ke asal dari kebudayaan ini adalah seperti ini. Jadi mungkin begitu. Yang kedua adanya Makkah dan Madinah akhirnya terjaga dan sampai pada puncak kejelekan nanti tatkala Dajjal turun, semua negara yang atau belahan bumi yang dihuni manusia dimasuki Dajjal, tapi Dajjal tidak bisa masuk ke Makkah dan ke Madinah. Nah itu karena itu Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan ya ma'syarul Arab, wahai bangsa Arab, la illam taqumu bima ja'a bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak melaksanakan agama yang dibawa oleh nabi kalian, la ghairukum minan nas, maka selain kalian manusia yang bukan Arab, ahra alla yakuma bihi, lebih layak untuk tidak melaksanakan agama ini. Itu intinya bahwa akhirnya fitnah muncul terus. Berikutnya atba'u sunanil umamil madiyah. Fitnah yang muncul berikutnya adalah umat Islam mengikuti kebudayaan-kebudayaan dari luar Islam, mengikuti peradaban-peradaban umat dari luar Islam. Nah, dari luar Islam itu asalnya dari sebelum Islam datang, yaitu jahiliyah, dari Persia dan dari Romawi. Dan Persia itu adalah orang-orang Majusi, orang-orang Iran dan sekitarnya, dan itu Majusi, dan itu yang paling jauh dengan Islam gitu. Dan yang di Cina belum dikenal. Karena itu di waktu Nabi SAW diutus, yang paling jauh dengan Islam itu adalah Majusi, yang paling kejam, yang paling segala macam itu adalah, dan ternyata sampai sekarang itu. Karena itu tatkala sahabat masih sedikit gitu ya, nah kemudian Romawi kalah sama Persia. Romawi bukan Roma yang sekarang, Romawi dulu gitu ya. Nah Persia itu adalah Iran, yang Majusi tadi itu. Tatkala Romawi kalah dengan Romawi ahli
ahli kitab. Itu orang-orang Nasoro, orang-orang ahli kitab. Kalau Persia itu Majusi. Majusi itu penyembah api, penyembah matahari, itu golongannya. Nah, tatkala orang-orang Romawi kalah sama orang Persia, nah maka para sahabat sedih dan kayaknya kebingungan, gitu. Dan para sahabat masih sedikit. Lalu Allah SWT menurunkan ayatnya, Alif Lam Mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Alif Lam Mim ghulibatir rum, Rum dikalahkan, maksudnya oleh Persia. Romawi ahli kitab dikalahkan oleh Persia orang Majusi. Gitu. Para sahabat sedih. Tapi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah kalah mereka nanti akan menang. Kapan itu? Fi bid'i sinin, tidak lama, hanya beberapa tahun setelah kalah, perang lagi dan akhirnya menang. Nah itu akhirnya para sahabat merasa senang kembali. Kenapa begitu? Karena apabila gitu, Islam itu menghadap kepada orang-orang Romawi yang asalnya ahli kitab, ada kesamaan. Orang yang jujur, sesungguhnya ini adalah nabi terakhir yang ditunggu-tunggu, inilah agama yang dibawa, ada kayak gitu. Dan punya dasar-dasar agama yang diturunkan oleh Allah dari langit. Nah itu. Nah, adapun di zaman sekarang yang lebih menonjol itu bahwa mereka terhalang untuk mendengar ajaran Islam. Kalau seandainya zamannya seperti dulu, Islam masuk ke sana, dibacakan, disampaikan, diajarkan, siapa yang kepingin dengar tidak dihalang-halangi, yang mau masuk silakan, tidak masuk. Seandainya kayak gitu, maka orang Nasoro pasti akan banyak yang masuk ke dalam Islam. Nah, kenapa begitu? Mereka asalnya dan wataknya dan dasarnya adalah orang-orang yang beragama, hanya saja agamanya tidak diajarkan seperti orang belajar, tapi dicokokin gitu aja, gitu. Dan semakin mengkaji, semakin tidak percaya dengan agamanya. Itu orang Nasoro. Itu. Adapun orang Yahudi wataknya beda lagi. Orang Yahudi itu banyak paham dengan Islam, tapi dikalahkan dengan kepentingannya. Kenapa? Karena kedengkiannya itu kayaknya itu mendarah daging yang itu kalau tidak karena betul-betul mendapatkan hidayah, gitu ya, itu seolah-olah jalannya itu memang itu Islam itu harus dikalahkan. Kalau nggak dikalahkan kita yang kalah. Jadi kayak gitu, tidak mau masuk Islam. Itu orang Yahudi. Nah itu bukan karena tidak tahu bahwa Islam itu benar. Bahkan petunjuk-petunjuk Islam itu banyak dipegang, tapi untuk mengalahkan Islam. Karena itu umum. Misalnya itu orang Yahudi itu, kalian akan kalah, gitu. Nanti semua pohon apa? Nggak, itu hadis itu betul, atau dalam agama kayak gitu betul, tapi orangnya bukan orang seperti kalian. Orangnya itu adalah orang-orang yang salah satu yang dikisahkan itu adalah orang-orang yang menjaga sholat jamaahnya itu seperti Jumatan. Nah jadi kayak gitu. Nah sekarang mana ada orang menjaga sholat 5 waktu kayak Jumatan? Jumatan masjid ini penuh, kalau 5 waktu berapa? Itu setengahnya ya. Jumatan ini penuh, kalau 5 waktu cuma setengah. Tak sampai setengah. Nah, jadi kayak gitu. Nah terus orang-orang yang nanti akan membantai orang Yahudi, gitu, itu adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang dibuat oleh orang Yahudi. Lah sekarang semua buatan Yahudi digunakan, dan yang dimaksud yang dibuat di sini itu bukan benda, tapi aturan Yahudi. Contoh bank itu Yahudi yang memunculkan.
gitu. Jadi orang Islam yang nanti pada saatnya orang Yahudi akan itu tidak berdaya lagi di hadapan umat Islam, itu adalah orang yang tidak mau. Oh, bunga bank tidak mau. Nah itu. Nah, bahkan tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu. Hutang, mensosialisasikan hutang, itu orang Yahudi. Gitu. Dan kalau orang itu masih senang hutang di dalam memiliki fasilitas, tidak akan bisa mengalahkan orang Yahudi. Nah sekarang itu rumah-rumah yang paling banyak itu rumah belita, rumah hutang, kendaraan. Gitu. Saya dulu ada jamaah, Masya Allah, anak saya itu ada yang di kedokteran, ada yang di TS, ada yang anak saya 3. Gitu. Dari mana biayanya? Dari saya punya mikrolet. Alhamdulillah anak-anak saya sudah selesai 3-tiganya. Motor menyebar semua, mikrolet nggak ada penumpangnya. Nah ada yang gitu ya. Nah kenapa orang-orang kok jadi punya motor semuanya? Sekarang kredit motor itu Masya Allah saat itu. Nah, jadi, itu sudah 15 tahun yang lalu Bapak ada sama kita cerita kayak gitu. Nah jadi dia beruntung, kenapa? Karena bukan orang kaya, tapi dari mikrolet itu bisa kalahkan. Jadi dulu. Nah setelah hutang semua itu, nah itu hidup ini adalah hutang. Yang jadi masalah itu bukan hutang tidak boleh, tapi dibentuk akhirnya seluruh kehidupan ini adalah hutang. Saya mendengar dari mantan pegawai bank, semua pegawai bank atau hampir semua pegawai bank itu hutang di bank itu bunganya itu gampangnya sangat rendah, dan hampir semuanya itu akhirnya kayak fasilitasnya besar, tapi itu adalah hutang. Saya dengar kayak gitu ya. Nah dan yang pinter katanya gitu ya, hutang nanti dikredit dari gajinya itu dibelikan tanah, hutang untuk beli tanah. Kenapa? Karena dihitung perkembangan harga tanah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bayar bunganya. Yang kayak gitu dihidupkan terus oleh mereka gitu. Nah di dalam Islam kalau orang itu hidupnya itu senang hutang, nah itu. Nah dan dalam segala urusan hutang bukan itu peradaban Islam. Sesungguhnya hutang itu tidak menenangkan, gitu ya. Ya intinya bahwa aturan orang Yahudi mungkin di 1-2 hal ada yang kelihatannya wah itu masalah duniawi dan tidak dilarang, tapi secara umum gitu, kalau aturan itu dilakukan dan hampir semua dilakukan di dunia ini gitu, maka itu yang memegang kendali adalah mereka. Nah, meskipun begitu dibandingkan dengan Majusi tetap lebih ringan dibandingkan dengan orang Majusi. Nah, wa minal fitanil azimah ittiba'u sunanil yahudi wan nasara wa taqlidihim, dan termasuk fitnah yang agung yang menimpa umat Islam adalah peradaban mengikuti orang Yahudi dan Nasoro. Ya. Faqad qallada ba'dul muslimin al-kufar, banyak orang Islam yang mengikuti orang-orang kafir, wa tashabbahu bihim, kehidupannya menyerupai mereka, wa takhallaqu bi akhlaqihim, bahkan akhlaknya banyak yang mengikuti mereka, wa ujibu bihim, banyak yang kagum dengan mereka gitu. Nah jadi Islam tapi kagum dengan mereka gitu. Kenapa ya? Karena ada hal-hal yang menonjol dari mereka di misalnya toko sepak bola, nggak peduli agamanya, akhirnya takjub dengan itu. Nah, misal ada apa sedikit itu kalau Nasoro terus nggak dipedulikan meskipun kayak gitu.
Nah, yang penting dia tahu, akhirnya diikuti. Itu sekedar contoh ya. Wa hadza mistaqu ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukti apa yang Rasulullah SAW beritakan. Fa fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku mengikuti generasi-generasi sebelumnya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Faqila ya Rasulullah kafaris war Rum, maka Rasulullah tanya, itu umat sebelum kita maksudnya adalah Persia dan Romawi, gitu. Nah, Majusi dan ahli kitab, gitu. Faqala wa manin nasu illa ulaik, siapa manusia kalau bukan mereka? Maksudnya apa? Iya, mereka lah yang diikuti. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini ya. Wa fi riwayatin an Abi Sa'id, dan riwayat yang lain dari Abu Sa'id, qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara, maksudnya adalah umat Islam mengikuti Yahudi, mengikuti Nasara. Qala faman? Iya, kalau enggak lalu ikut siapa? Rawahul Bukhari wa Muslim, ini Bukhari dan Muslim perawinya. Qala Ibnu Battal, Imam Ibnu Battal berkata, A'lama sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu satattabi'ul muhdatsat minal umuri wal bid'ah wal ahwa. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa umatnya nantinya akan mengikuti bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu kama waqa'a lil umami qablahum, sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Islam. Waqad andhara fi ahaditsa katsiratin bi annal akhirah syarrun, dan telah memperingatkan Rasulullah SAW telah memperingatkan dalam banyak hadis bahwa generasi akhir itu akan jelek. Wasa'atu la taqumu illa ala syirarin nas, dan kiamat itu tidak akan terjadi kecuali umat itu berada di atas kejelekan. Wa annatina innama yabqa iman inda khossatin minan nas, dan zaman semakin berakhir agama itu hanya ada pada orang-orang tertentu. Jadi semakin ke belakang agama hanya pada orang-orang tertentu. Agama yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kalau bahasa seperti ini. Dan ketika pembahasan tentang hancurnya langit dan bumi, hancurnya langit dan bumi disebabkan karena jauhnya dari agama yang Allah turunkan, dan berpegang teguh dengan agama yang Allah turunkan itu adalah untuk mengekalkan langit dan bumi. Agama yang Allah turunkan kekal di bumi, maka langit dan bumi ini akan kekal. Agamanya itu yang Allah turunkan ini ditinggal oleh manusia, nah, maka bumi dan langit ini akan hancur. Nah, jadi ya itu. Nah, yang dimaksud dengan agama yang Allah turunkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu Imam Malik mengatakan malam yakun yauma idzin dinan fa inal yauma laisa dina. Yang di zaman Imam Malik itu tabi'ut tabi'in. Gurunya adalah tabi'in. Gurunya tabi'in adalah sahabat gurunya adalah Rasulullah. Imam Malik mengatakan yang di zaman Nabi tidak diajarkan di dalam agama, ketahuilah kalau muncul di zaman sekarang itu bukan termasuk agama. Nah, itulah kalau gitu, itu bid'ah yang tersebar tidak terhitung jumlahnya, itu munculnya kapan? Apakah di zaman Nabi diajarkan? Kalau di zaman Nabi diajarkan nggak disebut bid'ah, disebut sunnah. Sunnah artinya tuntunan Nabi. Nah, dan Imam Malik mengatakan yang di zaman Nabi tidak diajarkan dalam agama ini, maka di zaman kita kalau itu ada, itu bukan bagian dari agama. Wa qala Ibnu Hajar, dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, waqad waqa'a mu'dhamu ma anzara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan telah terjadi.
kebanyakan telah terjadi. Wa sayaqau baqiyatu dzalika, dan pasti yang belum terjadi bakal terjadi. Di antara ulama menyatakan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, meskipun sudah hampir semua terjadi, nah dengan rahmat Allah gitu, kalau umat itu ada yang gigih mendakwakan Quran dan Sunnah, maka akan menguat kembali. Meskipun nantinya juga pasti akan rusak kembali. Nah, dan ungkapan itu juga tidak salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda gitu, bahwa umat ini asalnya adalah bersih, kemudian datang generasi berikutnya yang mana itu umat ini agamanya itu seperti campur dengan debu, gitu, seperti itu awan itu kan asalnya langit itu cerah, terus ada awan akhirnya agak redup, itu terus nanti akan tambah jelek, tapi nanti akan bagus kembali, tapi tidak bisa seperti awal. Nah jadi paling tidak ketika sudah jelek terus bagus lagi, itu akhirnya itu menjadikan masa hidup di dunia ini, maksudnya masa dunia langit dan bumi ini masih bertambah lagi, kuat lagi. Kenapa? Karena kebaikan dan kejelekan itu tidak dijadikan oleh Allah bimsalabim, kecuali nanti di akhir yang betul-betul akhir, Allah SWT akan mengirimkan angin itu, yang mana siapapun yang beriman akan kena angin ini dan akan mati, dan setelah itu tidak ada lagi seorang manusia pun di bumi ini yang beriman. Nah kalau sudah kayak gitu, sudah tidak ada lagi yang beriman, terus itu tambah menunggu gitu, tambah parah, kemudian di puncak jeleknya manusia akan terjadi kiamat. Nah, wa fi hadha zaman katsirun minal muslimina man yatashabbahu bil kuffar. Zaman kita sekarang banyak umat Islam yang betul-betul menyerupai orang kafir, min syarqiyihim wa gharbihim, baik belahan bumi bagian timur maupun belahan bumi bagian barat. Wa tashabbaha rijaluna birijalihim, itu para lelaki kita menyerupai lelaki orang-orang kafir. Wa nisauna binisaihim, lelaki umat Islam menyerupai wanita umat Islam banyak menyerupai wanita kafir. Waftatanu bihim, dan umat Islam banyak yang terfitnah, tergoda oleh orang kafir. Hatta adal amru bi ba'din nasi an kharaju anil Islam, sampai orang Islam keluar dari Islamnya masuk ke agama mereka. Itu sahabat, tabi'in, dan jangankan sahabat, jangan ulama itu ndak habis pikir, kok ada orang Islam gitu ya, terus keluar dari Islamnya masuk ke agama kafir. Itu heran. Kalau seandainya dari kecil terus disekolahkan di sekolahan mereka, akhirnya sama sekali tidak ngerti Islam, nggak beragama, itu dimaklumi. Tapi dalam kehidupan asalnya orang Islam, waktunya sholat, terus keluar. Sekarang kan di seluruh dunia umum bahwa oh itu karena diberi uang terus masuk agamanya, oh karena dikasih apa terus masuk, kan itu kan banyak gitu ya. Itu kalau di kalangan ulama itu heran. Kenapa heran? Salah satu yang betul-betul mengherankan, selain Islam itu gampangnya ngomong bertuhankan batu, menyembah batu. Loh, kok ada orang Islam terus keluar dari Islamnya masuk kan? Enggak melakukan agama Islam karena hawa nafsu, karena ini itu, tapi
terus beralih ke agama mereka, itu apa maksudnya? Nah itu terheran. Kenapa? Ya memang kalau orang itu hidupnya selalu kayak gitu, ada sesuatu yang sangat jauh, itu kan heran. Heran itu. Misalnya begini, misalnya gini, ya, ada orang yang punya sepeda motor begitu ya, terus dijadikan taruhan. Nanti kalau menang itu mungkin akhirnya dapat 2. Terus tapi kalau kalah motornya hilang. Itu orang seperti saya ya, loh. Kalau punya 2 buat apa? 1 sudah cukup. Tapi kalau hilang terus gimana? Nah ngapain gitu kan? Terus ternyata ada orang taruhan sepeda motor. Habis itu betul-betul kalah, terus akhirnya nggak dapat. Seandainya kamu menang, kan cuma punya 2, padahal kemana-mana 1 juga sudah cukup. Kan cuman ada. Tapi kalau kemungkinan yang kedua yang kamu dapatkan yaitu motornya hilang, terus kamu dari Gresik ke Surabaya, kamu naik apa? Terus nanti tambahkan lagi itu kok terus dilakukan. Nah, karena apa? Karena memang dari awal tidak punya pikiran judi atau apa itu ya. Nah, ulama tadi itu jauh lebih daripada itu. Kok ada orang Islam terus masuk ke agama lain yang akhirnya menyembah batu? Pikirannya itu kan, kalau orang gila terus dikalungin, ditarik, diikat, ditarik itu kayak sapi gitu ya, mungkin orang punya akal kok. Tapi kenyataan di zaman sekarang itu fitnah menimpa sampai pada tingkatan banyak orang Islam keluar dari Islamnya mengikuti agama mereka. Wa taqadu annahu la yatimmu lahum taqaddumun wa hadaratun illa binabdhi kitabillahi wa sunnati nabihi. Dan itu banyak yang berpikiran gitu, ndak maju kalau masih berpegang dengan Quran dan Sunnah. Akhirnya Quran dan Sunnah ditinggal gitu. Nah, padahal ajaran Islam itu justru mendorong manusia supaya maju gitu. Bahkan satu-satunya agama yang mendorong supaya manusia itu belajar, yang mendorong supaya manusia itu berpikir, supaya maju, supaya itu adalah Islam. Agama yang lain nggak ada yang gitu. Agama yang lain itu pikirannya adalah sembah ya, yang disembah selain Allah. Setelah itu misalnya begini, muamalah. Mana ada agama yang mengajarkan muamalah? Ini hanya Islam. Agama yang mengajarkan muamalah dengan berbagai macam bentuk muamalah. Nah, sekarang mana ajaran agama yang mengajarkan tata negara? Hanya Islam. Agama yang mengajarkan tata negara. Islam tata negaranya bertentangan dengan negara Indonesia. Nanti kalau di Malaysia dengan negara Malaysia, nanti kalau iya mereka dasarnya bukan Islam, ya banyak bertentangan gitu. Nah, tapi bertentangan tidak berarti tidak mengajarkan. Terus nanti mana yang lebih benar? Misalnya begini, aturan negara ini dengan negara di luar sama-sama buatan manusia, banyak yang bertentangan toh. Nah, jadi itu. Nah, mana yang membawa kebaikan? Nah, itu yang harusnya dilakukan muwazana atau diuji mana yang lebih baik, terus nanti yang dijadikan pegangan. Tapi paling tidak agama dengan agama, tidak ada agama lain yang mengajarkan hal-hal yang kayak gitu selain Islam. Nah, jadi itu.
Wa man arafal Islam as-sahih, karena itu siapa yang tahu Islam yang benar. Islam yang benar adalah Quran dan Sunnah. Siapa yang tahu Islam yang benar Quran dan Sunnah, arafa ma wasala ilal muslimuna fil qurunil akhirah. Gitu. Dia akan betul-betul tahu seperti apa hasil yang diraih oleh umat Islam. Gitu. Min bu'tin an ta'alimil Islam. Gitu. Gitu. Dari ajaran-ajaran Islam itu. Ada yang kurang nyambung di sini. Wa man arafal Islam as-sahih, siapa yang mengetahui Islam yang benar, arafa ma wasala ilaihil muslimuna fil qurunil akhirah, ia akan mengetahui yang dicapai oleh orang-orang Islam di abad-abad belakang. Min bu'tin an ta'alimil Islam, yang jauh dari ta'alimul Islam, wan khirafin an akidatihi, penyimpangan-penyimpangan dari akidah Islam. Falam yabqa inda ba'dihim minal islami illa ismu. Nah, ini maksudnya perkembangan yang akhir gitu ya. Perkembangan yang akhir gitu ya. Jadi banyak yang meninggalkan Islam gitu. Falam yabqa inda ba'dihim minal islami illa ismuhu, maka tidak tersisa ajaran Islam pada mereka kecuali namanya. Faqad hakamu qawaninal kuffar, akhirnya undang-undang yang mereka pakai jadi undang-undang kafir. Padahal asalnya undang-undang di dalam Islam itu diterapkan di negara. Wabta'atu an syariatillah, jauh dari syariat Allah. Padahal asalnya negara itu maju dan di situ syariat Allah tegak. Walaysa hunaka ablaghu mimma wasaba bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimina fi ittibaihim wa muhakatihim lil kufar, dan tidak jauh dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam pada akhirnya akan mengikuti orang-orang kafir. Faqala shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin tabatumuhu. Dijelaskan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW, umat Islam akan mengikuti non muslim selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehingga sampai kalau orang kafir itu masuk ke lubang biawak, maksudnya punya ajaran atau amal yang tidak masuk akal, itu tabatumuhu, kalian wahai umat Islam nanti akan mengikuti mereka. Maksudnya sampai yang enggak masuk akal, yang itu, siapapun mestinya kalau punya akal itu mengatakan itu tidak layak, tidak pantas, tidak benar, tapi sama Islam diikuti saja. Seperti yang diberitakan oleh Rasulullah seperti itu. Qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi memberikan penjelasan, wal muradu bisyibri wal dhira'i wal wa hujri dhabbi at-tamthilu bisyiddatil muwafaqati lahum. Imam Nawawi mengatakan umat Islam mengikuti sejengkal, selangkah sejengkal. Nah, lubang biawak dimasuki tetap saja diikuti oleh umat Islam. Maksudnya orang Islam betul-betul akhirnya mengekor kepada mereka. Wal muradu al muwafaqah fil ma'asi, dan yang dimaksudkan mengekor mereka di dalam hal yang jelek. Wal mukhalafat gitu, la fil kufri gitu. Yang dimaksudkan adalah di dalam hal-hal yang jelek dan hal-hal yang menyelisihi meskipun tidak sampai kafir gitu. Nah, bahkan tadi itu sampai kafir meninggalkan agama juga ada gitu. Wa fi hadza mu'jizatun dhahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu mukjizat Rasulullah berupa menghabarkan yang akan datang. Maksudnya Rasulullah dulu menghabarkan akan terjadi begini, dan kenyataannya betul-betul nyata. Hadza wal fitanu laisa laha hasrun, dan fitnah yang muncul di dalam Islam tidak bisa lagi dibatasi, ya, dibatasi dengan jumlah tertentu. Fa fitnatun nisa'i, fitnah yang menimpa wanita berbagai macam. Fitnatul mal, fitnah yang berkaitan dengan harta berbagai macam. Hubbus syahwat, yang berkaitan dengan syahwat berbagai macam. Hubbus sultan, senang dengan kekuasaan berbagai macam. Wasayyarati waziraati, ya, senang dengan sarana-sarana, senang dengan usaha-usaha berbagai macam, ya. Kulluha fitanun,
dan semuanya adalah fitnah, wa rubbama tuhlikul insan, dan bisa-bisa menghancurkan manusia itu, wa ta'assafa bihi ila mahawi ar-rada, dan menjadikan manusia itu akhirnya tersungkur di dalam kehinaan. Nas'alullah al-afiyah wassalama, semoga Allah SWT memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada kita dan melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik itu. Intinya bahwa fitnah itu terus muncul sangat banyak, dan fitnah besar-besaran dan sangat banyak muncul itu setelah muncul fitnah Quran adalah makhluk. Nah, sampai di situ, dan yang akan datang itu fitnah berikutnya adalah muncul orang yang ngaku jadi nabi. InsyaAllah akan kita baca yang akan datang. Sudah ada. Karena sudah ada, langsung aja kita akhiri. Itu yang tadi kita baca. Bapak-bapak yang kepingin buku terjemahannya, ada beberapa yang punya terjemahannya kan ya. Nah itu barangkali itu kepingin baca terjemahannya supaya bisa monggo. Ya, saya tidak tahu belinya di mana gitu ya, tapi ada yang punya terjemahan. Gitu. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.